bahwasanya Candra di Muka ini adalah kawah di mana Jabang Tetuko atau Gatot Kaca itu dicemplungkan ke sini. Ya, ini katanya air yang sekarang dinamakan Sumur Adem Semar. Kalau menurut mitos itu air dari kayangan Semar yang bawah. Ada sebagian masyarakat percaya yang datang ke sini, bahkan sampai hari ini, salah satunya untuk kekebalan. Di pagi yang dingin, di dataran tinggi Batur Banjarnegara, suhu mencapai 11 derajat Celcius. Di pojok dapur sederhana itu, Ustadz Faizar dan tim bercengkrama bersama para sesepuh Muhammadiyah dan anggota Kokam Batur. Kehangatan ukhuwah yang indah ini membuat lupa dinginnya udara pagi yang menusuk kulit. Kami berencana melakukan perjalanan ke beberapa tempat penuh mitos di area Batur Banjarnegara. Destinasi pertama kali adalah Kawah Candra di Muka, kawah yang akrab dikenal sebagai tempat bermulanya kesaktian Raden Gatot Kaca. Teman-teman, mari ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat MFO yang dirahmati Allah. Saya bersama Sobat Kokam Batur Banjarnegara, kita mau jalan-jalan di Kawah Candra di Muka. Kita mau tadabbur alam ya. Sekalian mau tanya-tanya sama warga sekitar. Katanya sih ada beberapa mitos-mitos yang terkait dengan Kawah Candra di Muka. Ya, mau tahu apa aja mitosnya? Ikuti terus perjalanan kami kali ini. Di belakang kita ini adalah Kawah Candra di Muka. Kalau di pewayangan, teman-teman yang suka wayang pasti ngerti ya, bahwasanya Candra di Muka ini adalah kawah di mana Jabang Tetuko atau Gatot Kaca itu dicemplungkan ke sini. Nah, kenapa kok dinamain Jabang Tetuko atau Bambang Tetuko? Karena ketika Gatot Kaca lahir dari Arimbi, itu tali pusarnya konon katanya nggak bisa diputus, nggak bisa potong pakai senjata apapun, makanya dinamainya Jabang Tetuko. Akhirnya sama Batara Guru ya, itu dilemparkan ke Kawah Candra di Muka. Karena Gatot Kaca ini adalah salah satu keturunan Buto atau keturunan raksasa, yang raksasa ini menjadi sebuah ikon kejahatan kalau di pewayangan ya. Makanya digodok di Kawah Candra di Muka gunanya untuk menghilangkan sisi-sisi jahat raksasanya. Ini hanya mukadimah aja ya, kalau pernah tahu tentang Kawah Candra di Muka. Apakah Gatot Kaca ada betulan? Ya, enggak ada ya. Kalau misal memang ada, dulu berarti di sini dia digodok. Itu digodok sampai terkenal dengan otot kawat balung wesinya. Yuk kita langsung ke sana. Nah, sekarang kami sedang bersama Bapak Sinten, Pak? Muhammad Yahya. Bapak Muhammad Yahya, beliau penduduk
asli sini. Kita mau tanya-tanya, Pak. Ini sejarah di Kawah Chandra di Muka gimana, Pak? Ada enggak kisah-kisah mitos yang ada di sini, Pak? Ya, kalau bagi saya yang agak lama ya di sini. Jadi ini kan kebetulan, ini terutama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Kawah Chandra di Muka. Bapak, saya sangat senang bisa hadir atau bisa mengunjungi di Kawah Chandra di Muka sini. Nah, kalau mau tanya-tanya masalah mitos, ya cuman sedikit lah setahu saya. Walaupun ini semuanya dari samping sini sampai ke sana itu tanah dari buyut saya, tapi saya kalau masalah mitos itu cuman ya sekilas lah. Sekilasnya begini, soalnya kami muslim sih, jadi nggak terlalu mendalami masalah mitos. Jadi semuanya itu memang dari ciptaan Allah lah yang jelas. Tapi kalau ada mitos-mitos itu dari kepercayaan mungkin yang sebagian besar itu dari agama Hindu. Itu katanya dulu sebelum sini dihuni oleh manusia itu ada Ratu Sima yang bermukim di Dieng. Itu ratunya perempuan ya kebetulan. Nah, itu dengan membawa agama yang dinamanya agama Hindu. Nah, kekaitan dari itu termasuk Kawah Chandra di Muka sama Sumur Jalatunda itu termasuk di dalamnya sejarah itu, walaupun itu mitos ya. Nah, kalau khusus di Kawah Chandra di Muka katanya dulu ada seorang golongan dua, yang satu jahat, yang satu baik. Ya, kalau di pewayangan itu yang namanya Kurawa sama Pandawa. Ya. Pandawa itu mau mempunyai cucu yang namanya Gatotkaca, yang akan melenyapkan dari segala kejahatan di negeri itu. Nah, tapi Kurawa tahu bahwa itu mau jadi pahlawan, itu baru lahir langsung diambil mau dibunuh di sini yang 100 derajat ini. Lah dari ponakawan itu pembantu ya. Pembantu dari Pandawa itu yang namanya Semar, Gareng, Petruk dan sebagainya, itu tahu kalau mau cucunya Werkudara itu mau dibunuh di sini. Anaknya nggih? Ya, anaknya. Lalu dibawakan air dari kayangan katanya. Ya, ini katanya air yang sekarang dinamakan Sumur Adem Semar. Ini kalau menurut mitos itu air dari kayangan Semar yang bawa. Biar si Gatotkaca itu enggak mempan mau dibunuh, diminumin air ini, tapi ternyata dibunuh memang enggak mati. Tapi setelah mentas dari situ, itu masih ada ngelupas di kulit lah, masih bekas-bekas luka kebakar ini panas. Dibawakan lagi air ini yang mengandung sulfur, khususnya untuk penyakit kulit. Terus dikolesin, dimandiin di sini, terus sembuh total dari batin sampai jasmaninya semuanya sempurna. Nah, waktu itu ayahnya Gatotkaca itu Werkudara ya. Nggih. Itu agak marah terus menginjakkan kaki tumit ya. Gini. Itu jadi sumur Jalatunda. Itu mitosnya. Lah, sampai sekarang itu orang-orang sih nggak cuman orang Hindu itu menggunakan, termasuk air ini bisa diminum. Ini udah di lab dari Dinas Kesehatan, memang pH-nya agak tinggi sampai 8. Jadi nggak dimasak, minum semuanya bisa. Ini dari UGM udah nge-lab, dari ITB udah nge-lab, dari kesehatan udah nge-lab.
Ini semuanya hasilnya sama. Berarti bisa langsung minum itu ya Pak ya? Bisa langsung diminum. Tapi kalau penyakit kulit khususnya gatal-gatal itu dimandingin di sini. Kalau kurang sembuh nanti diambilkan belerang cair di sana ada tempatnya. Nggih. Nggih. Masya Allah. Nggih. Tapi Nah, kalau bagi ya. Muslim itu kan semuanya kekuasaan Tuhan. Jadi saya mengagumi sekali dari ciptaan Tuhan yang sedemikian warna, perbedaan, tapi kegunaannya semuanya untuk manusia. Ada nggak Pak dari masyarakat luar misalnya yang datang ke sini bertapa atau apa? Oh itu ada. Waktu saya masih kecil sekitar belasan tahun, itu saya masih bimbingan orang tua. Itu orang tua saya kan kebetulan waktu itu jadi kadus di Desa Kasiran. Itu ngantar Pak Harto ke sini 7 hari 7 malam. Oh Pak Harto pernah di sini? Iya. Di waktu pertapaan ini? Di sini, ya, di tempat sini. Itu semedinya puasa. Kalau sore jam 5, ayah saya ngantar makanan di sini untuk buka. Buka di sini. Muslim sih, Pak Harto. Sholat di sini. Sholat di sini? Sholat di sini. Tapi 7 hari 7 malam nggak keluar. Cuman di sini. Wudunya di situ. Di sini ya? Iya, Sumber Adem Semar. iya. Untuk apa kata Nggak Bapak? tahu, nggak berani. Itu kesini aja kan nggak secara resmi kenegaraan. Oh, Mas. Soalnya masih ada saudara yang di sini di Sumberjo. Tahu ya Sumberjo itu. Pak Haror itu masih saudaranya Pak Harto. Oh gitu. Iya. Oh. Jadi kesininya aja pakai kuda. Belum bisa diakses pakai pit motor, belum bisa. Pakai kuda sini. Berarti udah lama sekali ya Pak? Udah lama ini? sekali, saya masih belasan tahun, tapi saya belum hilang ingatan. Saya diajak ayah ke sini mengantar itu 7 hari 7 malam lah. Sampai sekarang kadang-kadang saya kan ini resminya dibuka dari pemerintah kan 2013. Nah, jadi saya untuk ngelola parkiran sama WC itu mulai dari itu setahu saya yang tapa di sini ya rata-rata dari luar sini ya, luar desa sini, luar Batur Dieng itu sering seperti dari Pati, dari Purbalingga. Kalau dari Bali sih hampir tiap minggu lah mesti ada Bali. Oh yang dari Bali ya? Kalau Bali biasanya ambil air itu sampai 10 jeligen untuk kepentingan kegiatan keagamaan di sana. Nah itu masih ada yang tapa di sini. Tapi kan nggak lama seperti dulu. Saya tahunya kalau tahun kemarin itu dari Purbalingga perempuan itu sampai 3 hari, tapi nggak di sini malah di sana. Di sana. Cuman gitu. Nggih. Mungkin Matur nuwun sangat Bapak ada atas kekurangan informasinya. atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanya untuk menyambut kedaluan jenengan. Nggih, Saya matur nuwun terima banget. kasih. Nggih. Kalau ini Pak, sebentar, Sendang Kemanten ini apa ini Pak? Pengantin ini ceritanya lain lagi. Ini dari Jawa Majapahitan ya. Ini katanya orang yang baru pengantinan, baru ijeban, itu suruh mandi di sini. Biar apa ya, langgeng katanya. Oh iya iya. Iya. Ini sebenarnya nggak ada kaitannya sama itu legenda yang tadi. Baru lah ya. Iya baru. Ternyata Kawah Candra di Muka ini memang ada kaitannya dengan mitos di pewayangan, ya tentang sejarah pewayangan itu sendiri. Dan bagi apa teman-teman yang beragama Hindu ya memang meyakini kawah inilah ya, di mana Gatot Kaca itu digodok, dihilangkan sisi raksasanya. Karena Arimbi itu kan putri dari Raja Buta ya, atau Raja Raksasa yang dibunuh sama ayah dari Pandawa. Makanya ketika Arimbi itu jatuh cinta sama Raden Brotoseno atau Werkudara, itu nggak direstui sama Arimba. Arimba itu kakaknya yang waktu itu menjabat menggantikan ayah dari mereka gitu ya, di Pringgondani. Nah, Pringgondani itu kan
kerajaan-kerajaan leluhurnya si Gatot Kaca. Makanya ketika Gatot Kaca dewasa, ya dia yang mewarisi tahtanya. Dan di situ Ontorejo agak iri, ya, ditahan sama Ontoseno, disadarkan sama Ontoseno, ya supaya tidak iri karena Werkudara menjadikan Gatot Kaca itu sebagai ratu atau raja di Pringgondani karena itu adalah turun-temurun dari kakeknya dari jalur Gatot Kaca. Karena 3 anak ini kan ibunya beda-beda. Ontorejo anaknya Nagagini, ya, si Gatot Kaca dari Arimbi, Ontoseno dari Urangayu, Dewi Urangayu. Betul sangat Pak. Sani. Atas infonya, kita mau jalan-jalan dulu. Mohon izin. Ya ini kita jadi bahas sedikit masalah wayang ya, walaupun mungkin saya banyak yang lupa ya tentang cerita-cerita wayang karena dulu sejujurnya waktu saya kecil itu pasti selalu diajak wayangan sama Mbah Putri ya. Ayo wayangan lihat biar tahu kisah-kisahnya. Ya, dulu karena ibaratnya dari Mbah itu senang banget sih ya namanya kebudayaan khususnya wayang. Jadi dulu saya hafal banget lakon-lakon wayang itu, tapi sekarang udah lupa. Termasuk ya itu tadi Gatot Kaca anaknya Arimbi. Yang Arimbi kan awalnya mohon maaf ya wajahnya jelek. Ya wajah buta sih. Wajah raksasa. Karena waktu itu Brotoseno terkurung, saya agak lupa tuh kenapa dia terkurung. Terus cuma Arimbi yang bisa membebaskan si Brotoseno atau Werkudara. Tapi syaratnya kalau mau dibebaskan, kalau bebas Arimbi dijadikan istrinya. Karena Arimbi betul-betul kesengsem itu, jatuh cinta banget sama Werkudara. Dia kan gagah ya. Ternyata pas dibebaskan, Werkudara atau Brotoseno belum tahu ternyata wajahnya itu buta. Nah, ternyata begitu tahu wajahnya itu seperti raksasa atau buto, dia tidak mau, dia lari kabur. Nah kan tidak boleh kesatria itu menyalahi atau ingkar janjinya, menyalahi janjinya. Akhirnya lari-lari mengadu sama ibunya, Dewi Kunti itu. Kunti babu, aku lagi dikejar-kejar demit. Lucu sekali Brotoseno kadang-kadang tuh. Dia kesatria yang gagah, satria pinunggul, tapi kadang-kadang lucu, ada sisi-sisi lucunya tuh. Akhirnya, lo kenapa pas Arimbi datang, di situ ada para Pandawa lagi pada kumpul. Ternyata ya itu Arimbi ngadu, katanya mau dinikahi kalau berhasil dibebaskan. Sekarang sudah dibebaskan karena mukaku jelek. Akhirnya dia nggak mau. Intinya karena Dewi Kunti itu tahu kemurnian cintanya si Arimbi ke Brotoseno, disepatani loh. Kamu ini buta, wajahmu memang nggak rupawan, tapi punya hati yang baik. Ya semoga mukamu dirubah menjadi seperti luhurnya atau cantiknya akhlakmu, cantiknya sifatmu. Akhirnya saat itu juga benar-benar langsung berubah. Arimbi betul-betul terlihat sangat cantik. Akhirnya Arjuna yang lihat, loh kalau Kakang Brotoseno nggak mau, ini buat saya saja buat ya. Ini saya ibaratnya kemarin-kemarin saya lihat lagi lakon ini, sempat ketawa juga, dimainkan sama almarhum Ki Seno Nugroho, Dalang Ki Seno Nugroho dari Jogja yang tahun lalu baru wafat itu. Nah, akhirnya pas tahu ya akhirnya mau dijadiin istri ya sama Brotoseno itu. Dari Arimbi inilah lahir Gatot Kaca. Ya tadi seperti Bapak tadi bercerita dan mukadimah awal tadi saya katakan, Gatot Kaca lahir ya dengan keadaan pusarnya tali ari-arinya, pusarnya itu nggak bisa diputus pakai alat apapun, pakai senjata apapun, bahkan pakai pusaka pun nggak bisa. Ya sampai akhirnya dicemplungkan nama Batara Guru di Kawah Candra di Muka sekali lagi untuk menghilangkan sisi-sisi jahat raksasanya. Jadi kalau teman-teman mau tahu wujud asli Gatot Kaca itu sama seperti buta ya. Ayo kita lihat ini gambarnya. Nah, itu seperti itu wujud asli Gatot Kaca kalau enggak pakai ketika dia itu wajahnya bukan wajah yang familiar kita lihat dalam pewayangan. Dia punya kalau enggak salah 3 pusaka ya. Selendang yang
bisa buat terbang, sama ini rompi apa namanya saya lupa semua itu. Intinya itulah ya, dia terkenal ikonnya sebagai ikon kesatria yang berani rela berkorban, karena Gatotkaca ini juga salah satu anak Pandawa yang harus ditumbalkan pada perang Bratayuda agar Pandawa menang melawan Kurawa. Nah, kalau teman-teman ngertinya Gatotkaca ini anak paling kuatnya Werkudara, sebenarnya anak paling kuat itu bukan Gatotkaca, tapi Raden Antasena, anaknya siapa? Dewi Urangayu. Nah, Dewi Urangayu ini putrinya Batara Baruna yang katanya itu dewa air tawar. Wes itu kita ambil dari segi pewayangannya aja ya. Kalau misal dirasa bagi teman-teman kok nggak ada faedahnya, silakan saja. Kita lagi bicara wayang kok. Nah iya, ya karena kita lagi di Kawah Candra di Muka ini, ya karena mitosnya seperti itu ya, sejarahnya memang demikian yang saya sampaikan. Antasena yang paling kuat, dia punya sungu yang dengan sungunya itu dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa ambles bumi, bisa terbang juga. Pokoknya paling gentonya Pandawa itu Antasena katanya. Kalau gentonya Punakawan ya si Bagong. Nah, jadi Gatotkaca gugur di Bratayuda, Antareja gugur juga di Bratayuda. Jadi dia disuruh menjilat telapak kakinya sendiri terus meninggal habis itu. Antasena juga gugur tapi nggak dibunuh, melainkan moksa bersama Wisanggeni. Jadi Antasena sama Wisanggeni ini kan dua-duanya sama-sama kuat. Malah ada yang mengatakan Wisanggeni ini tokoh wayang paling kuat, ksatria paling kuat katanya begitu. Nah ini dua anak ini, dia yang melawan Betari Durga sama Batara Kala. Jadinya Pandawa bisa menang ketika Bratayuda. Jadi seperti itu di antara kisah wayang yang masih saya ingat ya. Kalau teman-teman ada yang masih hafal ya bisa ditambahkan sendiri di kolom komentar ya. Nah ini dari segi pewayangan saya tidak menyuruh Anda percaya juga ya, silahkan. Saya lagi membahas dari sisi wayangnya saja. Tentu yang jelas akidah Islamiyah kita ya, keyakinan kita ya, tentu kita punya akidah sendiri, kita punya keyakinan sendiri. Tidak perlu bagi kaum muslimin untuk datang bertapa di sini. Kalau misal non muslim misalnya, ya silahkan saja, itu bukan urusan kita juga, dan ya itu amalan mereka. Kita punya amalan sendiri. Kalau mau mendapatkan ilham dari Allah, ya di masjid. Rasulullah SAW sebelum diutus sebagai seorang rasul dan beliau juga belum diturunkan Al-Quran, beliau memang pernah beruzlah di Gua Hira, karena saat itu masjid belum ada, makanya ke Gua Hira. Itu pun bukan untuk minta apapun kepada selain Allah ya. Beliau betul-betul berzikir, mengoreksi diri, menenangkan diri di situ ya, sampai datanglah Jibril. Tapi setelah masjid itu ada, Al-Quran diturunkan, Rasulullah lebih sering beriktikaf di masjid. Jadi bukan beruzlah lagi, tapi iktikaf. Iktikaf artinya berdiam diri di masjid. Karena masjid adalah seutama-utamanya tempat bagi kaum muslimin. Itu adalah rumahnya Allah Ta'ala ya, dan sangat banyak pahalanya insya Allah di masjid itu ya. Kalau misalnya ada yang masih percaya habis menikah yang belum disendang kemanten ini terus jadi langgang ya, saya khawatir kalau di akidah atau kepercayaan kaum muslimin itu termasuknya tatoyur atau tiaroh. Kalau kata Nabi SAW yang disebut tatoyur itu atau atiroh itu kan segala sesuatu yang dengannya manusia mengerjakan atau mengurungkan niatnya ya, termasuk menganggap perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan sebuah akibat, itu juga termasuk bagian dari tatoyur dan masuk ke ranah kesyirikan bagi kaum muslimin. Sekali lagi bagi kaum muslimin. Jadi yang non muslim nggak usah tersinggung ya, Anda punya keyakinan sendiri, kita juga punya keyakinan sendiri, seperti itu. Oh ya, mitosnya katanya kalau bertapa di sini jadi punya wibawa ya. Berdasarkan cerita masyarakat turun-temurun seperti itu, Tat. Ada sebagian masyarakat percaya yang datang ke sini, bahkan sampai hari ini
masih ada sebagian masyarakat maupun pendatang dari luar daerah yang membenarkannya. Salah satunya untuk kekebalan. Oh, kebal? Kekebalan juga. Banyak Chandra di Muka sih ya? Ya. Kenapa nggak Kan masuk gitu. sekalian ya? Nggak tahu. Tak. Harusnya bagusnya masuk aja dulu untuk Otot tes. kalah, otot kawat balu mesi ya. Ya, masih seperti itu. Jadi ini kayak endok-godok. Terus gimana? Selain itu apa lagi? Selain ada sebagian juga yang masih percaya ini untuk sumur adem sumur atau yang kemanten, katanya setelah tadi Ustadz bicarakan memang bagian para pengantin baru yang baru menikah mencoba untuk mandi di sini, katanya untuk biar hubungannya tetap langgeng gitu. Yang nggak tahu secara agama tadi disampaikan Ustadz, kalau kita membenarkannya maupun tidak itu, kalau seandainya kita melakukan tirakat tadi, ya Tat, saya tak tanya, bisa dikatakan saya baru menikah, Tat, saya mencoba mandi di sini dan saya tidak membenarkannya, gimana, Tat? Saya hanya ingin mandi saja setelah itu. Oh, kalau hanya sekedar mandi boleh saja. Nggak ada masalah. Nggak masalah. Gitu. Itu kan juga membangun keromantisan. Ya kalau Gitu kita ya. pikir secara logikanya ya, kita nggak percaya mitos dan takhayulnya, ya pasti hubungannya jadi makin erat karena datang ke sini boncengan misalnya berdua kan, turun ke sini gandengan tangan, ya beliau ya. Ya beliau masih jomblo fisabilillah, ting ting. Kalau ada akhwat yang berminat ta'aruf, nanti hubungi kami. Beliau orang soleh, masya Allah. Nah, misalnya cuma sekedar pengen nyemplung di sini berduaan sama istri, ya nggak apa-apa kalau tanpa harus mempercayai mitosnya. Ya, itu bukan suatu hal yang terlarang juga. Berarti beda ya kalau kita ke sini kita jadikan sumur ini sebagai wasilah dalam rangka untuk Jangan ya. Oh, Soalnya gitu. kalau wasilah itu kan kaidah di Islam ya, dia harus berkaitan antara sebab dan akibat. Karena kalau semua dibilangnya hanya sebagai perantaraan atau wasilah, ya ini akhirnya jadi ambigu. Hukum syariat seakan-akan jadi tidak jelas. Nanti menyembah berhala, lah saya kan berhala ini kan jadi wasilah aja supaya saya bisa lebih dekat kepada Allah. Ya nggak benar. Makanya para ulama betul-betul menjaga batasan tentang wasilah atau perantaraan rumah tangga yang langgeng ya dengan kasih hadiah romantis ya, atau sekedar jalan-jalan atau mandi di sini, mandi di pemandian manapun lah, nggak hanya di sini saja, yang bisa membangun keeratan hubungan antara suami istri, itu kan wasilah juga. Kalau hanya dikhususkan di sendang ini, ya itu yang tidak benar dalam akidah Islamnya. Kalau maaf nih, untuk penglaris pesugihan ada enggak? itu salah satunya juga. Di sini juga? Iya, salah satunya untuk melakukan pertapa di sini pesugihan. Pesugihan? Iya. Salah satunya. Selalunya di sini ya, apa bisa Ya, di tempat khususnya lain? untuk tempat itu waktu pertapaan itu. Ya teman-teman, sebelum kita pulang, saya baru ingat beberapa dalil-dalil yang menjelaskan bagaimana siksaan para ahli neraka itu akan sangat memedihkan dan menyiksa mereka, menyiksa semua penghuninya. Dari cerita Bapak yang tadi ya, bahwasanya kawah ini panasnya 100 derajat. Adapun yang diminumkan kepada penghuni neraka kelak berlipat-lipat panasnya daripada panasnya api dan panasnya kawah yang ada di dunia ini. Nasallahu salamata wal afiyah, semoga kita diberikan keselamatan dan juga kesejahteraan di dunia dan di akhirat, sehingga tidak perlu mencicipi neraka sebelum masuk surganya Allah. Cukup kisah Gatot Kaca itu tadi yang harus dihilangkan dulu sisi-sisi jahatnya di Chandra di Muka, yang itu hanya sekedar mitos ya dalam pewayangan, sejarah dalam pewayangan. Tapi kelak ya, orang-orang jahannamiyun yang timbangannya itu, timbangan buruknya lebih banyak daripada timbangan amal salehnya, bakal dibakar dulu di neraka supaya terkikis semua dosa-dosa dan kejahatannya. Selagi dia masih punya iman, walaupun hanya sekecil biji sawi, Allah akan entaskan dan masukkan ke dalam surga. Ya tapi apa kuat, seharinya akhirat aja 1000 tahun di dunia. Misal antum kena vonis 1 hari gitu ya, 1 hari masuk neraka misalnya, 1000 tahun dibakar.
1000 tahun dikasih makan buah zakum yang dalam surat Ad-Dukhan dikatakan kal muhli yaghli fil butun, seperti timah panas yang bergejolak di perut manusia. Dia bergejolak kayak layaknya gejolak kawah yang ada di belakang kita ini. Tentu perut manusia nggak akan pernah kuat, akhirnya terburai lah khususnya, dikembalikan lagi terus seperti itu. Waliyadzubillah. 1 hari sama dengan 1000 tahun dunia. Jadi jangan merasa amanah cuma sehari di neraka, nggak bakal kuat. Ya makanya kita senantiasa minta sama Allah semoga tidak mencicipi siksanya. Dan bakal utama untuk dapat tiket surga yang insya Allah kita pasti masuk surga ya adalah ketauhidan dan jauhkan dari berbagai macam kesyirikan-kesyirikan yang ada. Ya. Kita mau jalan lagi nih Mas. Siap. Ya. Ikuti terus perjalanan kami. Siap.